Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fani Riza dengan NPM 5211067. Pada pertemuan keempat, kali ini saya akan membahas mengenai satu, model pengembangan kurikulum, yang kedua, model integrasi kurikulum, dan yang ketiga, struktur kurikulum di SD. Yang pertama, model pengembangan kurikulum. Model pengembangan kurikulum adalah model yang digunakan untuk mengembangkan suatu kurikulum, di mana pengembangan kurikulum dibutuhkan untuk memperbaiki atau menyempurnakan kurikulum yang dibuat untuk dikembangkan sendiri, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau sekolah. Macam-macam model pengembangan. Yang pertama, model Taylor. Model Taylor adalah model yang paling dikenal bagi pengembangan kurikulum dengan perhatian khusus pada fase perencanaan. Yang kedua, model Tabah. Model Tabah menggunakan pendekatan akar rumput bagi perkembangan kurikulum. Tabah percaya kurikulum harus dirancang oleh guru dan bukan diberikan oleh pihak berwenang. 3. Model Wheeler. Dalam bukunya yang cukup berpengaruh, Kurikulum Proses Wheeler 1967 mempunyai argumen terdiri pengembangan kurikulum dapat menggunakan suatu proses melingkar yang namanya setiap elemen saling berhubungan dan bergantungan. Pendekatan yang digunakan Wheeler dalam pengembangan kurikulum pada dasarnya memiliki bentuk rasional. Lalu, yang keempat, model Nichols. Dalam bukunya Developing Curriculum a Participant 1978, Audrey dan Howard Nichols mengembangkan suatu pendekatan yang cukup tegas, mencakup elemen-elemen kurikulum dengan jelas dan ringkas. Yang terakhir, model Skillback. Direktur Pusat Pengembangan Kurikulum Australia, Curriculum Development, mengembangkan suatu interaksi alternatif atau model dinamis bagi suatu interaksi alternatif. Dalam sebuah artikelnya, Skillback 1976 mengajukan suatu pendekatan dan mengembangkan kurikulum pada tingkat sekolah. 2. Model integrasi kurikulum. Pada kurikulum yang menekankan hubungan di antara pelajaran satu dengan pelajaran lainnya, namun tetap memperhatikan karakteristik masing-masing bidang studi tersebut. Yang terakhir, struktur kurikulum di SD. Struktur kurikulum di SD terdiri atas mata pelajaran umum kelompok A dan mata pelajaran umum kelompok B. Mata pelajaran umum kelompok A merupakan program kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik sebagai dasar penguatan kemampuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sedangkan mata pelajaran umum kelompok B merupakan program kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik dalam bidang sosial, budaya, dan seni. Itulah penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.